Selamat pagi dan selamat berjumpa para sahabat yang terkasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di awal hari yang baru kita tetap hidup dengan penuh semangat dan dalam damai sejahtera Tuhan. Dan mari kita memberikan kesempatan kepada Tuhan yang hadir hendak menyapa kita dengan firman kehidupan, sehingga sepanjang hari ini kita mampu melaksanakan misi kita, tugas dan perutusan kita, mengikuti Yesus dengan segala risikonya. Untuk itu mari kita hening sejenak, membuka diri kita, memohon karunia Roh Kudus yang menerangi hati dan budi kita, sehingga dapat merenungkan dan meresapkan firman kehidupan ini. Kita buka permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami, atas alam semesta yang demikian indah, atas para sahabat dan orang-orang yang kami kasihi, anggota keluarga dan anggota komunitas yang hidup bersama dengan kami. Kami semua boleh merasakan berkat-Mu sepanjang malam, dan kini di hari yang baru ini kami hendak melakukan semua aktivitas kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, dan kuatkanlah iman serta pengharapan kami dengan sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan, sehingga kami mampu mengikuti Engkau, Sang Juru Selamat, yang telah memikul dosa-dosa kami dan telah rela wafat di salib untuk menyelamatkan kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat yang terkasih, hari ini Bunda Gereja mewartakan sabda Allah kepada kita yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai ayat 21. Saya bacakan kutipan perikopnya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang terkasih, mengikuti Yesus berarti kita siap menanggung risiko. Tuhan sudah menegaskan bahwa Ia telah dianiaya lebih dahulu, dan kita baru saja merayakan Pekan Suci, bagaimana Tuhan menanggung derita, dianiaya, disiksa, bahkan disalibkan. Ia wafat di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ia menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Maka kalau kita mau ikut Dia, berarti kita siap mengikuti jejaknya dan menanggung risiko sebagai murid-muridnya. Karena tidak ada pilihan bagi kita. Kalau kita mau mengikuti Dia secara konsekuen dan mau mengalami kebahagiaan dan keselamatan kekal dalam Dia, Sang Juru Selamat kita, maka kita mesti siap dengan semua risiko untuk menjadi pengikut dan murid-muridnya yang setia. Maka para sahabatku yang terkasih, menjadi seorang murid Kristus, seorang Kristiani, berarti
kita berani menanggung risiko. Karena yang kita ikuti ini juru selamat yang sengsara, bahkan disalibkan. The crucified Lord, the crucified Savior, Jesus is. Kita mengikuti Dia yang tersalib, maka kita siap menanggung salib. Tetapi kalau kita berani dan konsekuen dengan semua risiko yang kita hadapi, mengikuti Dia, sudah jelas kita dianugerahi mahkota kehidupan yang kekal. Karena memang ini berlaku di mana-mana. Kalau kita mau memperoleh sesuatu, mendapatkan yang bernilai tinggi, yang berharga, kita harus berani menanggung risiko, bahkan berkorban. Ini juga yang dituntut oleh Yesus kepada kita semua para muridnya, yang diingatkan bahwa kalau mau ikut Dia, siap dengan semua risikonya. Dan ini tampak juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagian dari kita ada yang menjadi pebisnis atau pedagang. Tidak pernah ada pebisnis, pedagang yang bisa maju usahanya tanpa mengambil risiko. Petani sekalipun, kalau tidak berani menanggung risiko, tidak akan pernah bisa menanam padi atau bercocok tanam. Kita semua ini ternyata pribadi-pribadi pemberani. Maka ada ungkapan di kalangan para entrepreneur, high risk, high return. Semakin tinggi risikonya, semakin besar keberhasilannya. Semakin besar nilai yang akan diperoleh. Ya, kalau orang investasi misalkan, atau bermain di falas, atau di industri yang berskala besar, entah mining dan segala macamnya, risiko sangat tinggi. Shipping misalkan, kapal tenggelam, ya, risiko besar. Tapi disitulah ada mutiara secara ekonomi. Disitulah ada dolar yang bisa diperoleh. Demikian juga petani. Siapa yang tahu bahwa hari ini tanam padi 3 bulan kemudian bisa panen 50 karung atau 60 karung 1 hektar, dapat 5 ton, dapat 6 ton 1 hektar? Tidak ada yang tahu. Tanam padi hari ini, 3 bulan kemudian panen. Petani ambil risiko. Yang tanam sayur juga sama. Tanam hortikultura sama. Siapa yang tahu ada virus datang, ada bakteri yang merusak, ada serangga yang menjadi predator tanaman-tanaman itu. Semua ada risikonya. Tetapi yang berani menanggung risiko, pribadi inilah, orang inilah yang akan memetik hasilnya. Jack Ma misalkan, seorang pengusaha yang sekarang sangat terkenal sebagai pendiri perusahaan yang luar biasa di dunia ini, namanya Alibaba. Jack Ma itu berani mengambil risiko, membentuk tim 18 orang dengan kemampuan terbatas, memulai e-commerce yang kemudian dikembangkan menjadi platform yang menolong begitu banyak pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang retail yang ditolong oleh perusahaan Jack Ma. Karena satu yang membuat dia yakin akan hari esok. Dia mengatakan tiap kali diwawancara, I believe in the future and no one is expert for the future. Jack Ma yakin pada masa depan yang penuh risiko, karena tak seorang pun bisa menjadi ahli tentang masa depan. Itu risiko. Di bisnis ada risikonya, di pertanian ada risikonya, perkawinan ada risikonya, hidup pembiara ada risikonya, menjadi imam ada risikonya, menjadi guru ada risikonya. Apapun yang kita pilih dalam hidup ini, bidang karya atau perutusan kita, ada risikonya. Apalagi kalau mau mengikut Yesus, sang guru, sang juru selamat yang bersengsara dan rela wafat di kayu salib.
Maka hari ini saudara-saudariku yang terkasih, apakah Anda tetap menjadi pribadi yang berani menanggung risiko? Saya yakin dikuatkan oleh sabda Allah hari ini, kita berani mengikuti Yesus dengan semua konsekuensinya. Inilah risiko kemuridan untuk mengikuti Yesus Sang Juru Selamat. Semoga kita semua diberkati Tuhan dalam mengikuti Sang Juru Selamat.